Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fadiatul Aisyah, aku berasal dari Malang. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Jadi kali ini aku mau sharing, aku mau cerita-cerita, aku mau berbagi informasi ke kalian mengenai suatu tempat yang ada di Malang yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, yaitu Museum Brawijaya. Museum Brawijaya dijadikan sebagai tempat pelestarian, sumber informasi, dan edukasi. Sebenarnya Museum Brawijaya sendiri merupakan museum militer yang menyimpan banyak sejarah zaman penjajahan yang terletak di Malang, Jawa Timur. Museum ini menyimpan dan menampilkan koleksi-koleksi benda bersejarah mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya Divisi Brawijaya dan masyarakat Jawa Timur. Barang-barang peninggalannya terjajar rapi di sana dan cukup banyak, dari barang-barang yang sangat kecil seperti radio sampai barang-barang yang ukurannya sangat besar seperti tank, mobil, senjata, dan lain-lain. Tahun 1952, museum ini didirikan dengan melatar belakangi perjuangan TKR dan rakyat Jawa Timur dari agresi militer Belanda pertama dan kedua. Moto Museum Brawijaya yaitu Citra Utapana Cakra, yang berarti sinar yang membangkitkan semangat dan kekuatan. Sedangkan pasukan Brawijaya memiliki slogan Birawa Anuraga, yang berarti sesuatu kekuatan yang tidak diperlihatkan karena sikap yang rendah hati. Museum Brawijaya diresmikan pada tanggal 4 Mei 1968 oleh Kolonel Pir Dr. Suwondo. Museum ini memiliki luas area mencapai 6.825 meter persegi, terbagi atas dua area utama, yaitu area pamer dan area perkantoran. Area pamer sendiri dijadikan sebagai penyimpanan rekam jejak perjuangan Divisi Brawijaya dan rakyat Jawa Timur. Area pamer dibagi menjadi dua area, yaitu area pamer terbuka dan area pamer tertutup. Pada area pamer terbuka terbagi menjadi dua, yaitu pada halaman tengah dan halaman depan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 dalam Pedoman Museum Indonesia tahun 2008 menyatakan bahwa museum memiliki dua fungsi besar, yaitu sumber informasi atau edukasi dan sebagai tempat pelestarian. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Museum Brawijaya adalah sebagai sumber informasi atau edukasi, sebagai tempat pelestarian, dan sebagai sarana rekreasi. Ketiga fungsi tersebut memiliki peran penting bagi pihak museum dan masyarakat, khususnya generasi muda zaman sekarang, agar tidak melupakan nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Museum ini menjadi wadah dan fasilitas untuk meningkatkan jiwa nasionalisme bagi pengunjung, khususnya generasi muda. Fungsi Museum Brawijaya belum tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan organisasi ruang yang kurang tertata dengan baik, sistem display benda yang tidak informatif, serta konsep keamanan pada display yang belum mendukung. Perlu adanya desain ulang pada interior Museum Brawijaya agar fungsi museum, yaitu sebagai tempat pelestarian, sumber informasi, dan edukasi, dapat tercapai. Selain itu, lebih khusus, perancangan ini diharapkan dapat menaikkan apresiasi pengunjung terhadap Museum Brawijaya. Karena adanya kebijakan PPKM, jadi tidak memungkinkan untuk kita jalan-jalan langsung ke Museum Brawijaya. Oleh karena itu, tanpa lama-lama lagi, aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan virtual di Museum Brawijaya. Nanti aku akan menyediakan sebuah video, dan di situ aku akan menjelaskan kalian Museum Brawijaya tersebut. Jadi tanpa kalian ke sana, kalian sudah tahu Museum Brawijaya itu ada apanya dan lain-lain. Selamat menonton. Oke, kita mulai jalan-jalan online-nya ya. Jadi ini tampak depan dari Museum Brawijaya. Ini pas banyak pengunjung. Nah, ini jadwal kunjungan Museum Brawijaya adalah setiap hari. Ini mas-masnya mau beli tiket. Kita lihat tiketnya murah atau mahal. Nah, tiket masuknya itu adalah Rp5.000 dan ini cukup murah. Ini ada aula. Kalau kalian pertama masuk pasti ada aulanya. Ini dipajang foto-foto para pejuang, para pahlawan waktu itu. Foto-foto dari Pangdam Brawijaya.
Nah, ini ada daerah tugas Brawijaya, peta daerah tugas Brawijaya. Di sini kalau kalian mau foto-foto cocok banget karena ini bagus. Ini ada mobil, ada senjata, ada koran, ada surat, ada lain-lain. Nah, ini ada foto para pejuang waktu itu. Di sini juga ada koran, surat kabar waktu itu. Nah, ini ada foto yang bawahnya ada keterangannya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misal kalian kesini dan takut gak tahu apa-apa, karena di sini udah dijelasin, udah ada keterangannya setiap benda, setiap gambar yang ada di sini. Kan? Jelas kan? Nah, ini contohnya. Latihan pertahanan rakyat dengan senjata bambu. Ini adalah fotonya. Ini foto para pahlawan. Ini adalah burung merpati yang waktu itu digunakan untuk mengirim surat. The post doth on. Jadi burung-burung ini diawetkan. Selanjutnya ada kursi dan meja yang digunakan untuk perundingan pada saat itu. Ada ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi. Dan selanjutnya ini ada gambar-gambar lainnya. Ada seragam para pejuang, ada gambarnya juga, ada ceritanya juga, jadi lengkap di sini. Selain refreshing dan liburan, kalian di sini juga dapat banyak pelajaran tentunya. Nah, ini seragamnya. Seragamnya para jenderal waktu itu. Ini radio. Alat perhubungan radio komunikasi. Nah, ini di belakang mas-masnya ada senjata. Selain ada senjata yang dipajang, di sini juga ada senjata yang tidak diberi lapisan kaca. Jadi kalian bisa megangnya gitu. Tapi sayang, takutnya ini rusak. Nah, ini senjatanya kalau dilihat dari dekat. Ini ada uang yang digunakan pada masa itu, pada waktu itu. Di sini masih tersusun rapi. Selain itu ada peninggalan peralatan. Ada meja, kursi, ada tempat tidur, ada piring, ada vas, ada cangkir, dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa muter-muter di sini karena tempatnya luas. Ini ada komputer. Komputernya waktu itu besar sekali, terbuat dari besi, jadi ini sangat berat. Ini adalah alat perang dari Irian Jaya. Dan yang terakhir ada gerbong maut yang di dalamnya seperti ini. Dan juga ada kapal semanggi.